Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai e-customer relationship management untuk 3 perusahaan yang kami pilih, yaitu Lavavela, Ayam Nelongso, dan Tiger Sugar. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Vivi, Rino, Graciel, Tesi, dan saya Maria. E-customer relationship management adalah suatu strategi pendekatan dengan pelanggan yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan para pelanggan dan juga untuk meningkatkan profit bagi perusahaan. Tujuan dari penerapan e-customer relationship management adalah yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban kepada pelanggan. Tahap penerapan e-customer relationship management. Yang pertama adalah tracking and analyzing data. Tracking tools merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu mereka mengetahui ketertarikan konsumen. Hal ini akan mendorong munculnya laman sesuai dengan ketertarikan konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah personalisasi. Informasi yang didapat dari proses tracking akan dilakukan analisis demikian rupa untuk menyesuaikan ketertarikan dan kepuasan pelanggan website dengan produk, servis, dan website perusahaan. Salah satu contoh bentuk personalisasi adalah Intelligent Agent, di mana Intelligent Agent akan membantu pengunjung website untuk melakukan serangkaian kegiatan. Salah satu contoh penggunaan Intelligent Agent adalah adanya fitur search bar pada website. Yang ketiga adalah contact center. Contact center menjadi wadah informasi bagi setiap konsumen, di mana contact center akan menjawab setiap kebutuhan informasi dari pelanggan maupun konsumen. Seiring berjalannya waktu, pengertian contact center di sini pun menjadi lebih luas, dari sekedar komunikasi melalui suara ataupun telepon, tetapi juga komunikasi melalui email, web, dan kanal komunikasi lainnya. Contact center biasanya akan disediakan dengan perangkat lunak khusus yang memungkinkan perusahaan melacak dan mengumpulkan data. Cara perolehan tracking and analyzing data. Yang pertama adalah dengan log file analysis. Log file analysis merupakan kesempatan akses suatu website terhadap informasi pribadi penggunanya, seperti lokasi penggunanya, IP address, waktu pengunjungan website, dan seberapa sering pengunjung mengunjungi website itu. Data ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan traffic dari website perusahaan mereka. Yang kedua adalah customer registration. Keberadaan fitur customer registration mengharuskan pengunjung website untuk mengisi data diri mereka untuk mengakses suatu website. Berdasarkan data ini, suatu perusahaan dapat mengirimkan informasi mengenai produk mereka kepada konsumen. Yang ketiga adalah cookies. Cookies merupakan istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika menelusuri suatu website. Contoh dari penggunaan cookies adalah adanya keranjang belanja pada website. Jenis-jenis dari contact center yang dapat diterapkan adalah yang pertama, fax. Fax merupakan dokumen online yang menimbulkan serangkaian pertanyaan dan jawaban umum tentang topik tertentu. Yang kedua, ada email dan automated response. Fasilitas ini digunakan sebagai penyampaian informasi atau memberikan suatu konfirmasi untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Yang ketiga adalah speech synthesis dan speech recognition. Fitur ini biasanya tersedia dalam fitur pencarian produk dalam website, di mana speech synthesis merupakan fasilitas yang disediakan oleh website
berupa pengubahan suatu teks menjadi suara. Sedangkan speech recognition merupakan fasilitas yang disediakan oleh website berupa pengubahan suara oleh pelanggan menjadi teks. Fitur ini biasanya tersedia dalam fitur pencarian produk dalam website yang sangat membantu pengunjungnya dalam mencari suatu produk yang mereka inginkan. Yang keempat adalah voice communication. Voice communication merupakan salah satu sarana komunikasi langsung antara pihak pelanggan dengan pihak operator melalui panggilan yang terhubung dengan internet. Yang kelima adalah online text chatting. Online text chatting merupakan komunikasi antara pelanggan dengan pihak operator dengan cara bertukar pesan, di mana pertanyaan oleh pelanggan dapat dijawab oleh pihak operator secara langsung melalui laman khusus yang terdapat di dalam website. Penggunaan e-customer relationship management dalam perusahaan Tiger Sugar. Pada perusahaan Tiger Sugar menerapkan dua bentuk e-customer relationship management, yaitu diantaranya satu, personalisasi. Pada personalisasi ini, perusahaan Tiger Sugar menerapkan personalisasi dalam bentuk intelligent agent, yaitu fitur search bar pada website. Hal tersebut dapat membantu pengunjung website untuk melakukan serangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut biasanya untuk memilih berbagai varian rasa minuman Tiger Sugar. Selain itu, dalam web ini juga dilengkapi gambar varian rasa minuman Tiger Sugar yang dimana dapat membantu konsumen dalam memilih varian rasa minuman Tiger Sugar yang diinginkannya. Yang kedua yaitu fax. Pada perusahaan Tiger Sugar menerapkan layanan fax yang berfungsi untuk memfasilitasi konsumen jika terdapat pertanyaan seputar produk Tiger Sugar atau penyampaian kritik dan saran. Penggunaan e-customer relationship management. Perusahaan Lavavela menggunakan 3 bentuk e-customer relationship management, yaitu pertama, customer registration yang mengharuskan bagi konsumen untuk mengisi data diri mereka bagi yang ingin membooking tempat di Lavavela. Kedua, personalisasi yang diterapkan dalam bentuk website. Ketiga, fax berfungsi memfasilitasi konsumen mengenai Lavavela. Penggunaan e-customer relationship management pada perusahaan M. Nelongso. Yang pertama, perusahaan M. Nelongso menggunakan customer registration. Perusahaan M. Nelongso menggunakan fitur ini untuk registrasi kupon voucher pada website mereka, mengharuskan pengunjung website untuk mengisi data diri mereka. Dan yang kedua, perusahaan M. Nelongso menggunakan fitur fax, yaitu menerapkan layanan fax yang berfungsi untuk memfasilitasi konsumen jika terdapat pertanyaan tentang produk ayam Nelongso atau kritik dan saran untuk produk ayam Nelongso.